saya Agung Istri. Kali ini saya diberi kesempatan untuk bercerita tentang kenapa penting untuk membuat suatu karma yang baik, dan kenapa karma buruk itu diusahakan semampu kita tidak sampai membuat karma yang buruk. Itu semua adalah bagian dari proses perjalanan kita untuk memantaskan diri kita untuk bisa kembali ke Sang Pencipta. Karena di bumi ini, kehidupan kita ini, reinkarnasi kita ini bukan tujuan akhir kita. Ini hanya sekolah. Kita lagi sekolah. Kita lagi sekolah dan kita punya pilihan untuk melakukan apapun di sekolah ini. Tuhan membebaskan kita atas itu, melakukan apapun. Cuman Tuhan punya hukum yang mendasari semuanya, punya aturan, hukum negara, hukum adat, itu ciptaan manusia. Hukumnya Tuhan itu pasti, itu kekal, dan itu berlaku untuk semua ciptaannya, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan makhluk lainnya yang merupakan ciptaan Beliau juga. Itu berlaku untuk kita semua, sama dan adil. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa harus kita menabung karma baik? Itu karena kita terlahir ke dunia ini itu sudah pasti karena karma buruk kita. Tabungan karma buruk kita begitu banyak sehingga kita terlahir lagi untuk menyelesaikan itu. Itu satu. Menyelesaikan karma baik buruk itu pasti dengan cara proses hidup yang begitu berat, dan itu tidak mudah, tapi itu akan dibantu oleh karma baik kita. Dalam artian apa? Dalam proses kita hidup di bumi ini, kita menyelesaikan karma kita dengan cara bertumbuh dengan banyak hal cobaan akan datang. Tapi karma baik kita sangat berperan di sana. Karma baik kita akan membuat hidup kita menjadi lebih mudah, beruntung, terlahirnya jadi di keluarga yang seperti apa, lingkungan seperti apa, ekonomi yang seperti apa, tubuh yang seperti apa. Itu karena karma baik kita. Dalam perjalanannya pun keberuntungan akan begitu banyak datang. Itu karena karma baik kita. Perlindungan di segala hal. Dalam proses kita menyelesaikan karma buruk kita, akan banyak perlindungan datang. Itu karena karma baik kita. Dan karma baik kita bisa habis tabungannya kalau kita tidak menabung lagi. Jangan dipakai-pakai aja tabungannya itu, tapi tidak ditambahin lagi, karena kalau itu habis, kita tidak ada perlindungan, ya tidak ada
kayak bantuan gitulah ya, bantuan. Jadi itu kenapa penting banget menstabilkan itu. Kalau bisa lebih baik, lebih banyak karma baiknya. Karma buruknya ya direm lah, sebisanya, semampunya, stop, biar lebih cepat proses kita di bumi. Dalam artian kita masih punya tanggung jawab ya, dengan tetap melakukan tanggung jawab kita kepada kita sebagai anak terhadap orang tua kita. Kita punya tanggung jawab, kita sebagai orang tua, sebagai ibu terhadap anak-anak kita. Kita punya tanggung jawab, kita sebagai istri terhadap suami kita. Kita punya tanggung jawab sebagai masyarakat, sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Kita punya tanggung jawab sambil kita melakukan semua tanggung jawab itu dan jalani karma kita di sini. Itu. Di jalan spiritual itu bukan berarti meninggalkan tanggung jawab, bukan melepaskan tanggung jawab, bukan melepaskan semua apa yang kita miliki, keluarga, anak, orang tua, suami, istri, harta, apa yang kita miliki. Bukan melepaskan, bukan tidak berada di lingkungan itu atau menyepi seperti zaman dulu menyepi gitu ke hutan, meninggalkan itu semua. Bukan seperti itu pemahamannya lebih ke tidak terikat dengan itu semua, karena pada dasarnya itu semua bukan milik kita. Kita hanya dilengkapi dengan itu semua untuk bisa menjalani ini hidup kita ini. Keterikatan karma kita terhadap suami dan istri. Suami istri ini kita, suami dan istri tidak tiba-tiba bersatu, enggak. Kita ada keterikatan karma. Dan itu muncul anak, lahir anak kita. Kita ada keterikatan karma di kehidupan sebelumnya sehingga kita bertemu. Ya, kita harus menyelesaikan karma kita yang terdahulu yang begitu banyak terhadap mereka semua. Karma dengan orang tua kita, kenapa kita lahir di orang tua kita, kenapa kita bertemu suami kita, kenapa kita punya anak-anak kita, kenapa kita punya paman bibi segala macam berkumpul dalam satu lingkungan bersama yang memiliki karma kelompok namanya. Itu kenapa kita bersama, karena kita punya karma bersama yang harus kita selesaikan. Seperti itu. Nah, gimana caranya kita biar bisa menyelesaikan itu dengan baik? Dengan terus berbuat baik. Akan begitu banyak bantuan datang, keberuntungan datang, kemudahan datang dengan bantuan karma baik kita. Udah mulai. Nah, gimana kita tahu bahwa karma baik kita itu sudah berkurang atau apa segala macam? Kita ngerasa ini karma baik kita masih cukup nggak ya atau apa segala macam, itu dengan mengetahui apa yang terjadi dengan kita. Ini apa yang datang ini, kita udah mulai banyak kesialan atau banyak ngerasa tidak terlindungi, atau banyak hal suatu terjadi bertubi-tubi, hal yang buruk, hal yang kayak cobaan datang gitu tanpa ada bantuan dari siapapun, dari Tuhan, dari apapun yang datang ke kita. Itu salah satu tandanya bahwa karma baik kita sudah tergesek terus, terpakai terus, sudah habis gitu. Itu kenapa tabung aja terus, biar itu terus beriringan, bersinergi, sehingga dalam proses kita menyelesaikan karma buruk kita, karma baik kita pun membantu, memudahkan, sehingga tidak terasa begitu berat karena kita selalu terlindungi. Itu konsepnya, kenapa itu harus kita imbangi biar rasa hidup ini lebih mudah, selain memang mengikhlaskan dan memasrahkan pada Sang Pencipta, dan pastinya selalu terhubung
Mana caranya terhubung? Dengan terlepas dari rasa ego, marah, sedih, kecewa, satripu, itulah. Lepaskan diri kita dari itu dengan merasa damai. Rasa damai itu beda dengan rasa positif, ya. Deretan ini misalnya dari sini titik mana ini, dari sini sampai sini, dari sini nih perasaan negatif ya, dari sini perasaan negatif, seret, ini positif, seret, ini damai. Damai itu setelahnya perasaan positif. Damai itu netral. Damai itu tidak merasakan suatu perasaan yang netral aja gitu. Damai aja. Jadi kita nggak berusaha mempositifkan apapun. Misalnya kita lagi post gitu misalnya, enak aja, nggak perlu dipositifin perasaannya, santai aja gitu. Itu damai. Tapi rasa damai itu, perasaan damai itu pun bisa turun, bisa ngedrop dan kembalikan lagi ke memiliki perasaan damai. Itu prosesnya berat lagi. Kenapa? Berusahalah terus untuk berada di titik damai itu, karena dengan di titik damai itulah kita bisa berkomunikasi dengan beliau, melihat ke dalam dengan murni, tanpa terikat dengan ego kita, tanpa terkontaminasi dengan ego kita, apa yang tersampaikan di dalam. Damai itu seindah itu. Sampai sinar matahari pagi aja nyinarin sekitar rumah kita itu indahnya minta ampun. Sesederhana itu bahagia kalau kita udah di titik damai. Sesederhana itu. Sampai terkadang hal-hal yang terjadi, yang ini terkoneksi dengan itu, ini, kita jadi paham itu maksudnya apa. Beliau sedang berkomunikasi dengan cara seperti itu, dengan kode-kode seperti itu. Hanya kita aja yang paham sih. Kalau kita ceritain sama orang lain juga susah untuk dipahami. Itu adalah suatu energi, suatu koneksi yang dengan energi. Ini kayak ya misalnya kayak radio lah ya. Radio di frekuensi itu, kalau kita nggak lagi muterin berada di frekuensi itu, kita nggak akan dapetin sinyal di radio di frekuensi itu. Kita perlu berada satu frekuensi dengan Sang Pencipta kita untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa terkoneksi. Jadi rasa itu sangat indah, sangat indah. Itu kenapa kita perlu ada di sana. Kita perlu terhubung dengan beliau. Rasa begitu dicintai, rasa begitu dipeluk, dicintai, itu sangat-sangat indah, sangat membahagiakan, lebih dari apapun. Kalau kita sudah memiliki itu, kita seakan-akan tidak membutuhkan apapun di dunia ini, benar-benar tidak membutuhkan apapun. Jangan terikat begitu kuat dengan apa yang kita miliki, apapun itu. Kita hanya bisa berdoa, meminta yang terbaik dan jalan yang terbaik. Jangan terikat. Sangat sulit sebenarnya, tapi pada saat
kita sudah bisa lebih ikhlas menjalani dan memahami ini semua, semuanya akan lebih gampang. Dan ini pun, rasa ini pun tidak selalu stabil ya. Kita perlu menjaganya dengan sangat amat. Kalaupun dia ngedrop, ada caranya lagi untuk bisa mencapai di titik damai itu lagi, di frekuensi itu lagi. Cuman prosesnya berat juga. Dalam artian ya nggak gampang. Tuh, dalam artian perlu berjuang aja udah. Berjuang untuk selalu dalam meditasi kita. Pokoknya nggak ada yang instan aja udah. Nggak ada yang instan. Meditasi, maafkan di sana, di proses itu. Nggak ada yang sehari dua hari, berhari-hari. Itu tergantung energi kita lagi full atau lagi low bad atau lagi apa. Itu kita bermain di energi, di frekuensi segala macam. Pelan-pelan akan memahami setelah dijalani, tidak bisa berteori. Jalani aja, nggak perlu dipikirin terlalu berat. Yang penting dijalani aja, dimulai. Kasih segitu yang bisa saya sharing. Kalau masih ada yang belum dipahami atau mau cerita apapun, silahkan kita bercerita untuk bisa sama-sama bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Karena Karina sendiri memahami hal seperti ini, nyambung. Jadi lebih enak kalau banyak yang bisa memahami yang sama. Jadi kalau ngobrol lebih enak, nggak begitu berat harus jelasin. Berada di lingkungan yang sefrekuensi itu sangat menyenangkan. Kalau dompleng itu susah. Cari hidup yang enak-enak aja, dengan kita bisa bersama-sama bertumbuh. Nggak ada yang perlu bersaing, nggak ada yang harus duluan ke Tuhan, enggak. Kalau kita sama-sama, kita bisa ngobrol sama-sama, mendapatkan energi dari kita bersama, bukan yang memberikan energi yang negatif, tapi memberikan energi yang positif. Itu sangat membantu, karena kita susah untuk bisa mempertahankan energi yang positif itu. Jadi semakin banyak di lingkungan kita memiliki energi yang positif, itu akan bisa meradiasi energi positif itu ke lingkungan kita dan membantu yang lainnya. Karena kita tidak selalu berada di energi itu, mempertahankan itu sangat berat. Jadi semakin banyak yang diajak, semakin banyak yang bisa membantu kita nantinya pada saat kita lagi tidak baik-baik saja. Oke, itu tujuannya. Ayo kita sama-sama perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Terima kasih.